Nabi Nuh, hal balaghta, wahai Nuh, apa dakwah itu sudah disampaikan? Jadi dari hadis ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para nabi pun ditanya oleh Allah, apalagi kita. Ya, bukan berarti kalau sudah jadi nabi, terus nanti di hari kiamat nggak ditanya Allah. Hadis ini membuktikan bahwa nabi pun ditanya Allah. Hal balaghta, tapi pertanyaan sama kita mungkin lain Pak, karena kita punya tanggung jawab berbeda dengan para nabi dan rasul. Ya. Kalau saya punya ilmu tentang sejarah, mungkin Allah akan tanya, udah kau sampaikan? Udah, aku bilang. Itulah kira-kira. Ya kan? Nabi Nuh sebagai nabi, hal balaghta, udah kau sampaikan wahai Nuh? Maka Nabi Nuh mengatakan, na'am ya Rabb. Sudah wahai Allah. Dan Nabi Nuh alaihissalam, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengatakan sudah disampaikan. Fa yaqulu li ummatihi. Bukan cukup sampai di situ. Jadi kalau sudah Nabi Nuh ditanya sudah menyampaikan atau belum, walaupun Nabi Nuh mengatakan sudah, Allah bertanya kepada umatnya. Coba perhatikan Pak. Bertanya kepada umatnya. Hal balaghtu, apakah kamu sudah menyampaikan tauhid kepada kalian? Fayaqulu, ini uniknya pada dalam hadis ini. Fayaqulu, umat Nabi Nuh berkata tidak. Udah hampir 1000 tahun pun berdakwah, kaumnya mengatakan tidak. Kenapa mereka mengatakan tidak? Mana tahu. Gitu ya. Kan ditanya Allah, apakah Nuh sudah menyampaikan dakwah kepada kalian wahai umat Nabi Nuh? Umat Nabi Nuh mengatakan tidak. Nah, itu adalah repotnya Pak. Nanti pun kita kalau orang yang punya utang sama kita, kemudian kita nuntut sama Allah, si fulan punya utang. Nanti Allah nanya sama dia, betul? Kau punya utang sama si Salman? Nanti yang punya utang ini bilang enggak, gitu lah kira-kira. Supaya apa? Supaya selamat. Artinya berbohong itu bisa jadi bukan hanya di dunia, di akhirat pun orang berupaya untuk berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala ini, ya. Hadis ini menunjukkan itu. Bahkan umat Nabi Nuh alaihissalam ketika ditanya apakah sudah disampaikan kepada kalian dakwah itu, kata umat Nabi Nuh belum, enggak ada. Ya. Maka anak Nabi, enggak ada Nabi yang sampai kepada Nabi. Bayangkan. Ya, ini di hari kiamat. Walaupun itu, kemudian Allah berkata kepada Nuh, "Man yashhadu laka?" Siapa yang bersaksi ke atas wahai Nuh? Jadi kan dia tanya kepada Nuh. Kau sudah sampaikan? Kata Nabi Nuh sudah. Ditanya kepada umatnya, kalian sudah dapat dakwah dari Nabi Nuh? Enggak ada katanya. Maka ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Nuh, siapa yang bersaksi ke atas apa yang kau katakan wahai Nuh? Ini kan repot Pak. Ya. Kira-kira yang menjadi saksi siapa gitu. Maka Nabi Nuh alaihissalam, ini Bapak Ibu ya, Nabi Nuh alaihissalam akan mengatakan yang menjadi saksi siapa? Muhammadun wa ummatuhu. Subhanallah. Yang akan menjadi saksi bahwa aku telah menyampaikan dakwah itu kepada kaumku adalah Nabi Muhammad dan umatnya. Jadi kita ini belajarnya Bapak Ibu tentang Nabi Nuh. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Nuh, umat Nabi Muhammad SAW yang bersaksi atas dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Karena Allah sendiri yang mengatakan ketika ditanya Allah, siapa saksinya? Kata Nabi Nuh, Muhammad dan umatnya. Ya. Karena Allah, maka kita kata Nabi Muhammad SAW, kita maksud Nabi Muhammad SAW dan umat Nabi Muhammad SAW akan bersaksi ke atas dakwahnya Nabi Nuh kepada kaumnya. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini juga tujuan kita belajar sejarah para nabi, supaya ketika kita bersaksi ke hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat tentang dakwahnya Nabi Nuh nanti, kita punya ilmunya. Ya. Begitu juga tentang Dajjal. Tentang Dajjal. Jadi sebetulnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam sebuah hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam finnas. Rasulullah berdiri di hadapan orang-orang banyak. Fa asna 'ala Allah bima wa'ahu. Kemudian beliau memuji Allah. Ya. Tsumma dzakara Dajjal. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyebutkan Dajjal. Faqala Inni la'undirukum. Sesungguhnya aku betul-betul mengingatkan kalian tentang kedatangan Dajjal. Wa ma min nabiyyin illa waqad anzarahu qaumuhu. Tidak ada seorang nabi pun, kata Nabi Muhammad SAW, melainkan dia pasti mengingatkan kaumnya tentang datangnya Dajjal. Ya, kalau kita mikirkan apakah kaum para nabi dan rasul itu hidup sampai hari kiamat, sehingga Dajjal itu pun menjadi konten dakwahnya. Ya. Kan cukup sebetulnya hanya Rasulullah yang mengingatkan umat manusia tentang Dajjal. Kalau umatnya Nabi Nuh tentu tidak sampai kepada hidupnya, sampai kepada datangnya Dajjal. Tapi itu pun Rasulullah SAW mengatakan tidak ada seorang nabi melainkan pasti mengingatkan kaumnya tentang datangnya Dajjal. Ya. Laqad anzarahu Nuhun qaumahu. Sungguh Nabi Nuh telah benar-benar mengingatkan kaumnya tentang Dajjal itu. Ya. Walakinni aqulu lakum fihi qawlan. Tetapi aku ditugaskan untuk menyampaikan sebuah ciri-ciri Dajjal itu yang tidak disampaikan oleh para nabi sebelumku. Ya. Dalilnya annahu a'ma. Maka kalian akan tahu matanya picek satu. Ya. Wa anna Allah laisa bi'awar. Dan Allah tidak picik matanya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ada simbol. Ya. Menunjukkan bahwa kita ya, umat Nabi Muhammad SAW pada akhirnya juga umat para nabi dan rasul sebelumnya. Ya. Terutama dalam konteks Dajjal, datangnya Dajjal itu. Lalu yang dirahmati Allah yang pertama, kajian yang pertama tentang ditenggelamkan dan dimasukkannya ke dalam neraka. Ya, bahwa kaum Nabi Nuh alaihissalam itu pasti mengingkari akan dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Oleh sebab itulah tugas kita untuk menjadi saksi nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, apa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kemudian yang kedua, terkait dengan doa Nabi Nuh alaihissalam. Ini ada satu pembahasan yang menarik. Ya, karena di dalam pembahasan ini ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan hatta idza jaa amruna wa farat nur. Jadi ketika sampailah atau datanglah masanya datangnya banjir besar itu ya, maka Allah merintahkan bawalah di dalam kapal itu min kulli zawjayn itsnaini. Ya. Jadi ada pasangan-pasangan gitu ya, pasangan manusia, pasangan hewan ternak, hewan buas, dan berbagai macam hewan. Ya, sampai dalam riwayat tikus ya, dan lain sebagainya berpasang-pasangan dinaikkan ke atas kapal. Ya. Kalau dalam oleh ahli kitab Taurat disebutkan katanya bahwa di antara hewan-hewan itu dibiarkan beranak pinak karena supaya selama mereka masih di atas kapal ada makan yang bisa dimakan. Ya, dalam riwayat yang banyak menyebutkan kapal itu berada di atas air selama 6 bulan. Ada yang mengatakan selama 16 bulan. Ya, tapi kita tak tahu Allah mana riwayat yang benar. Tapi itu tidak terlalu penting tentang berapa lama kapal itu. Dan yang paling penting dalam pembahasan yang perlu saya sampaikan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Disebutkan wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayya irkam ma'ana. Jadi tentang terjadinya banjir besar itu Bapak Ibu bisa membayangkan kalau kita umat Nabi Nuh alaihissalam kemudian kita berada di atas kapal ya, waktu itu air mulai datang ya samahu wahai langit ya,
terbuka sehingga air itu macam air bah dari atas, kemudian dari bawah juga keluar air, kemudian kita yang di atas kapal itu menyaksikan ya rumah-rumah hancur, pohon-pohon tenggelam, kemudian manusia semua mati. Coba kan Pak, kita saksikan itulah kira-kira ya. Dan tiba-tiba Nabi Nuh alaihissalam melihat anaknya. Nabi Nuh melihat anaknya. Anaknya sibuk berenang menyelamatkan diri gitu. Ya bapak, ibu-ibu punya anak sibuk berenang menyelamatkan diri. Kemudian Nabi Nuh dengan kasih sayang seorang ayah kepada anaknya memanggil, wanada Nuh ibnahu. Nabi Nuh memanggil anaknya, "Nak sini," gitu. Wa kana fi ma'zili ya bunayya kan ma'ana, sedang berenang, sedang dalam keadaan ayah semakin bertambah ya. "Ayo sini ikut sama aku," katanya. Ya. Bersama kami, wala takum ma'al kafirin. Janganlah engkau termasuk bersama orang-orang kafir. Jadi ketika saya ingat atau ketika saya baca ayat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ingat doa Nabi Nuh tadi gitu. Ya. Apa doa Nabi Nuh? Doa Nabi Nuh itu Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Wahai Allah, jangan biarkan orang kafir hidup di muka bumi ini. Ya. Ketika Nabi Nuh itu berdoa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian datang janji Allah, karena di dalam ayat yang lain disebutkan di sini, Bapak Ibu, ya dalam surat Asy-Syu'ara ya disebutkan wa nuhan idnada min qabli fastajabna lahu wa najainahu wa ahlahu minal karbil azim. Jadi kalau Nabi Nuh itu berdoa minta selamat ya dari banjir besar itu, kalau bapak jadi Nabi Nuh atau ibu jadi Nabi Nuh, kira-kira doanya apa Pak? Doanya minta diselamatkan aku dan keluargaku, kan gitu ya Pak ya? Kita pasti minta yang diselamatkan itu aku dan keluarga, aku, istriku dan anak-anakku, kemudian orang-orang beriman ya. Kemudian ketika Nabi Nuh berdoa, jangan sisakan satupun orang kafir. Berarti kan dia sudah firm bahwa semua keluarganya pasti tidak kafir. Makanya dia berani doa seperti itu. Kan gitu Pak ya? Karena dia sudah firm bahwa semua keluarganya tidak kafir, mungkin itulah yang menyebabkan beliau berani berdoa musnahkan semua orang kafir. Iya kan? Kemudian dia minta sama Allah, ya Allah, selamatkan aku, keluarganya, dan orang-orang beriman bersamaku. Ya kan? Nah tiba-tiba ketika kapal itu sudah berjalan dan semua orang beriman sudah naik, rupanya anaknya ada sedang berenang. Cuman kira-kira perasaan bapak? Anaknya sedang berenang. Ya. Otomatis dia berteriak, "Wala damahulibnahu kana fi ma'ziliyah ya bunayya kama ana." Dipanggil anaknya itu, "Wahai anakku." Lalu dia dinamakan Kan'an. Alkitab disebut Kan'an. Ya. "Wahai Kan'an, sini. Ikut aja. Naik kapal bersama kami." Walaupun orang kafirin, Nabi Nuh sudah tahu kalau ini ada naik kapal berarti dia termasuk orang beriman. Kalau dia tidak jadi naik kapal berarti dia termasuk orang kafir. Wah, itu luar biasa. Sebuah suasana yang dramatis diceritakan Allah secara singkat berikut dengan diksi Nabi Nuh dan bagaimana pula jawaban oleh anaknya. Ya. Apakah jawabannya Bapak Ibu? Karena anaknya sa'alni ila jabal ya'simuni minal ma'. Aku akan naik atas bukit yang paling tinggi yang bisa menyelamatkan aku dari air. Kemudian Nabi Nuh mengatakan la asima yaum, tidak ada selamat, semua tidak ada yang selamat di sini. Wa ala bainahum mawju fa kana minal mughraqin. Dramatis. Kemudian datang ombak besar dan termasuklah anak-anaknya itu ke golongan orang-orang yang tenggelam. Diksi itu luar biasa Pak. Kalau saya misalkan Bapak Ibu dirahmati Allah, ya misalkan
Bukan saya ingin mengatakan saya ini Tuhan. Kalau saya Tuhannya gitu ya misalkan Pak. Mungkin saya nggak memakai diksi termasuk orang-orang tenggelam enggak, tapi termasuk orang kafir kan gitu. Tapi karena yang berkata ini adalah hamba Allah, seorang nabi, maka Allah mengatakan fakana minal mughraqin, maka dia termasuk orang-orang yang tenggelam oleh Allah. Nah, yang paling penting Bapak yang dirahmati Allah dari kisah ini, tentunya Nabi Nuh kan sedih, kan gitu ya, sedih, dan kesedihan itu diutarakan, ya. Kemudian mengatakan innahu ibni, bahwa itu anakku ya Allah. Kan tenggelam dia Nabi Nuh, kemudian mengatakan itu anakku. Kenapa Nabi Nuh mengatakan itu anakku? Karena kan gini Pak, Nabi Nuh kan berdoa supaya diselamatkan dirinya dan keluarganya. Dan ini anakku ini keluargaku, kenapa enggak selamat gitu? Apa kata Allah? Innahu laisa min ahlik. Ya. Bahwa anakmu itu bukan keluarga. Udah jelas kok anaknya kok bukan keluarga. Ya. Tapi itu keputusan Allah. Bahwa antara orang beriman dengan orang kafir itu, ya, tidak berhak mewarisi keselamatan. Ya. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ayahnya kafir, kan gitu ya. Di dalam ayat Al-Quran Azar, kan gitu ya, Azar. Ini masalah perbedaan pendapat, apa betul ayah Nabi Ibrahim itu kafir? Masa seorang nabi lahir dari seorang kafir? Tapi nggak tahu ini ayah yang dimaksud pamannya kah dan lain sebagainya, nggak tahu. Ya, itu perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, kita tidak membahas itu. Nah, di situ kan Allah Subhanahu wa taala ada berfirman bahwa istighfarnya Nabi Ibrahim untuk ayahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayah Nabi Ibrahim orang hebat Pak, orang kaya. Ya, berpengaruh. Ya. Harta ayahnya ataupun kehebatan ayahnya ini tidak sama sekali berguna bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu juga istighfarnya Nabi Ibrahim kan tidak berguna bagi ayahnya. Selamatnya Nabi Nuh ini tidak berguna bagi anaknya yang kafir. Maka dalam Islam apabila yang dirahmati Allah, ya, ayah yang kafir itu tidak mewarisi hartanya kepada anaknya yang muslim. Ya, la yarithul kafir al muslim, tidak saling mewarisi antara kafir dengan muslim, itu tidak saling mewarisi. Ya, jadi tidak saling menyelamatkan dan tidak saling mewariskan. Ini ketegasan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebetulnya terkait dengan keluarga, ya, jadi ada sisi yang sangat dramatis yang diceritakan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang keluarga Nabi Nuh. Jadi bukan hanya dakwah keluar saja. Ternyata Nabi Nuh ini punya problem juga dengan keluarganya. Jadi Nabi saja pun punya problem dakwah dengan keluarganya. Ya, apalagi bukan Nabi. Ya. Nabi Nuh alaihissalam itu kenapa berani berdoa supaya semua orang kafir dimusnahkan? Karena dia tahu semua keluarganya beriman. Dia tiba-tiba anaknya enggak. Bahkan dalam riwayat ada satu lagi anak perempuannya yang juga tenggelam dalam riwayat yang lain. Nah, kemudian dalam surah At-Tahrim ayat 10 Bapak yang dirahmati Allah bisa baca. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Permisalan perumpamaan bagi orang-orang kafir tentang istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Ya. Karena tahta abdaini min ibadina sholihaini. Mereka istri Nabi, istri orang soleh, seorang Nabi dan Rasul. Fakana ta'uma, mereka mengkhianati keduanya. Orang dunia anhuma minallahi syai'an, enggak selamat dari Allah. Jadi ada problem anak, ada problem istri rupanya Nabi Nuh ini. Ya. Walaupun sebenarnya pembangkangan istri Nabi Nuh alaihissalam ini tidak sampai kepada bahwa dia tidak seagama. Jadi tidak betul bahwa istri Nabi Nuh ini tidak seagama dengan Nabi Nuh, seagama. Begitu juga istri Nabi Lut ini apakah seagama dengan Nabi Lut, seagama. Tetapi pengkhianatan mereka itu bukan dalam hal keyakinan,
Ya. Tapi apa? Di sini ada dalam riwayat Ibnu Abbas mengatakan kalau istri Nabi Nuh ini, ya, dia memang tidak menyembah berhala seperti kaum Nabi Nuh yang lain, tetapi dia membocorkan rahasia Nabi Nuh. Datang malaikat, ya, datang orang masuk jadi pengikut Nabi Nuh. Nah, dia membocorkan nama-nama orang yang ikut agama Nabi Nuh kepada para pembesar-pembesar kafir itu. Jadi strategi Nabi Nuh ini dibocorkan oleh istrinya. Makanya disitulah, ya, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan karena tahta abdaini min ibadina salihin ma'adatahuma. Mereka mengkhianati Nabi Nuh alaihissalam dan Nabi Lut. Sedangkan Nabi Lut alaihissalam bukan berarti istrinya tidak seagama sama Nabi Lut, bukan, tetap seagama. Apakah istrinya Nabi Lut juga melakukan hubungan sesama jenis? Tidak mungkin seorang nabi, ya, beristrikan orang perempuan yang sampai melakukan perbuatan itu, enggak. Tetapi pengkhianatan yang dilakukan adalah apa? Tidak mendukung dakwah suaminya. Apa orangnya? Yang dilakukannya adalah Bapak yang dirahmati Allah. Ketika dua malaikat datang kepada Nabi Lut, dibocorkannya ada dua laki-laki ganteng datang ke rumah nih. Jadi yang bikin mereka datang kepada Nabi Lut untuk minta dua laki-laki ganteng ini supaya mereka mau berbuat nista dengan dua tamu ini, itu yang membocorkan adalah istri Nabi Lut. Ya. Nah, disitulah yang disebut faqalatah. Maka kalau istri Nabi Lut alaihissalam termasuk orang-orang yang berkhianat, ya. Begitu juga dengan istri Nabi Lut. Nah, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, begitulah problematika yang dihadapi oleh para nabi dan rasul. Jadi bukan mudah dan gampang dia nabi, sulit. Kemudian apa yang dirahmati Allah, maka berlayarlah itu kapal itu selamat, ya. Dan di situ ada doa Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Doanya Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Ini jadi tetap jadi doa kita kalau kita kalau kita dalam perjalanan naik kendaraan, ya. Kalau kita naik kendaraan, kita doanya Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Ya, inna rabbil ghafurur rahim. Ya. Di sini irkabu fiha Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim. Dimulai dengan nama Allah. Jadi bayangkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, keadaannya di atas kapal semua manusia mati. Yang hidup hanya mereka. Coba bayangkan itu Pak, bagaimana perasaannya? Semuanya mati. Dan mereka merasa bahwa mereka hidup itu karena rahmat Allah. Dan air bah atau air yang besar itu, banjir besar itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah itu adalah adab Allah untuk memusnahkan orang-orang kafir. Ya, makanya di sini disebutkan inna rabbi laghafur rahim. Sesungguhnya Tuhan kami, ya, betul-betul Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi yang paling kita harapkan dalam hidup kita ini Bapak Ibu duanya. Yang pertama ampunan Allah, yang kedua kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalau bukan karena ampunan dan kasih sayang Allah, nggak mungkin itu selamat mereka. Kemudian doa yang kedua, Bapak yang dirahmati Allah, wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Wahai Allah, wahai Tuhan kami, turunkanlah kami munzalan mubarakan, dengan pendaratan yang berkah. Wa anta khairul munzilin, dan Engkaulah sebaik-baik yang mendaratkan kami. Jadi ini juga bagus juga ini Pak, kalau kita naik pesawat, ya, ketika nanti kru pesawat bilang mau mendarat, baca doa ini, ya. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Karena Rasulullah SAW juga, Bapak Ibu dirahmati Allah, ketika hijrah ke Madinah, ketika sudah mau masuk kota Madinah, Rasulullah juga berdoa,
Ya, apa doanya? Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wahai Tuhan kami, masukkanlah kami ke dalam mudkhala sidqin, ya, adkhilni mudkhala sidqin, ke dalam kebenaran, tempat yang benar, dan keluarkanlah kami keluar dari tempat ke tempat yang benar, gitu ya. Kalau memang keluar dari Mekah, keluar ke tempat yang benar. Kalau masuk ke Madinah, masuklah ke tempat yang benar. Ya, wa ta'alli min ladunka sultanan nasir. Jadikanlah untukku kekuatan yang menolong. Jadi Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa ini penting ya untuk kita lapaskan, untuk kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, berada dalam perjalanan, dalam kendaraan, dan ingin memasuki sebuah tempat, ya. Nah, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi bentuk keadaan banjir besar itu di sini disebutkan Allah Subhanahu wa taala, wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibal. Jadi kapal itu berlayar, ya, di perairan yang ombaknya seperti gunung. Jadi di sini dijelaskan Allah. Luar biasa ini Pak, kenapa Allah menjelaskan begitu detail? Ya, wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibal. Jadi kapal besar itu berjalan di perairan yang ombaknya besarnya sebesar gunung. Dramatis Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya. Kemudian disebutkan wa hamalnahu ala dzati alwadi wa dusur. Ya, Allah Subhanahu wa taala membawa Nabi Nuh dan orang-orang beriman beserta semua yang ada di atas kapal, ya, dzati alwadi wa dusur. Ya. Alwah itu kayu. Nah, kalau cerita tentang kayu dari riwayat Bapak Ibu, bahwa Nabi Nuh alaihissalam menanam pohon supaya dapat kayu ini selama 100 tahun. Tanam sekarang, 100 tahun yang akan datang baru panen nih. Tanam banyak, dapat kayunya semua, kemudian dipanen, kemudian dibuatlah kapal itu. Seberapa lama dibuat? Dalam riwayat selama 100 tahun kemudian. Jadi 200 tahun juga itu antara nanam kayu sama buat kapalnya selesai. Kemudian disebutkan di sini dzata alwahin wa dusur. Kuncinya dua, kayu sama paku. Kayu sama paku. Pertanyaannya, pakunya dari apa? Apakah dari besi? Enggak, pakunya dari kayu. Ya. Kata-kata dusur ini al-masamir. Di sini disebutkan para ulama paku. Pakunya dari kayu. Jadi saling mengikat, ya. Jadi Bapak yang dirahmati Allah, inna lama taghal ma amalnakum fil jariyah linaj'alaha lakum tadhkirata wa ta'iyaha udhun wa'iyah. Jadi peristiwa ini sengaja diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk kaum yang hidup pada zaman itu, tetapi untuk kaum masa depan. Kalau yang sudah mati, matilah mereka dalam keadaan kafir. Tapi yang hidup itu adalah masa depan bumi. Masa depan bumi, masa depan kehidupan di bumi. Sampai hari ini. Ya, subhanallah. Jika ja'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iya udhun wa'iyah. Apakah kita termasuk orang-orang yang mengambil pelajaran daripada itu? Ya, mudah-mudahan. Kemudian Bapak yang dirahmati Allah, di dalam berlayarnya kapal ini, di dalam riwayat disebutkan bahwa Nabi Nuh alaihissalam lama-lama merasakan kapal itu agak tenang, ya, agak tenang. Kemudian ada harapan, ya, kira-kira kapanlah bisa kembali kepada sedia kala. Apakah seterusnya akan berada di atas air seperti itu? Itu adab juga ya Pak. Ya. Kalau bapak ibu di atas kapal itu mikirin apa Pak? Yalah, Bapak Ibu udah tahu kisahnya. Jadi makanya Bapak Ibu tenang-tenang aja. Ya kan? Kalau misalkan naik di atas kapal itu. Tapi kalau Nabi Nuh, orang-orang yang ada di sana di kapal itu, kira-kira mereka mikir apa? Apakah kami akan ada di kapal itu sampai mati? Atau bagaimana? Tiba-tiba Allah Subhanahu untuk
mengirim burung merpati, burung. Coba tengok keadaan, tiba-tiba balik lagi nggak bawa apa-apa. Kalau nggak bawa apa-apa berarti nggak sehingga. Ya, nantinya kalau ada sesuatu yang muncul dari permukaan air itu berarti ada sesuatu. Ya, selain air. Ketika balik nggak bawa apa-apa berarti semua masih air. Tak lama berapa waktu ya, lama waktunya bukan sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, bulan lah mungkin. Disuruh lagi merpati cari lagi tempat lain. Tiba-tiba bawa ranting pohon zaitun. Sampai ke kapal Nabi Nuh ranting pohon zaitun. Alhamdulillah ini ada kehidupan kan gitu kan. Nah, tiba-tiba nampak pohon zaitun itu sudah nampak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya ardu bla'i ma'aki. Wahai bumi, ya, isaplah air itu. Wa ya sama aqli'i wa ghidal ma' wa qadal amru wastawat 'alal judi wa qila bu'dalil qaumil zalimin. Disinilah air itu semakin berkurang, ya. Jadi air itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah sifatnya itu meresap ke bumi. Kemudian yang kedua naik ke langit. Yang ketiga wajib Allah berkurang. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, air itu akan mendapatkan 3 sifat itu. Yang pertama naik ke langit, yang kedua meresap ke bumi, kemudian yang ada itu akan berkurang. Ya. Berkurangnya apakah karena ada matahari atau lain sebagainya. Kemudian waqdiyal amr, maka dari situlah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ditakdirkan Allah, ya, bumi ini dihidupi oleh keturunan Nabi Nuh. Karena disebutkan di sini waja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Setelah Nabi Nuh ini tidak ada yang hidup kecuali keturunan Nabi Nuh. Jadi kalau ada riwayatnya 6 atau 80 orang paling banyak itu diriwayatkan yang tinggal di kapal Nabi, yang ikut di kapal Nabi Nuh. Tapi di sini disebutkan tidak ada yang punya keturunan kecuali keturunan Nabi Nuh. Disebutkan di sini ada Sam, Ham, dan Yafith. Dari 3 nama anak Nabi Nuh ini alaihissalam lahir seluruh manusia. Itu baik. Kalau Sam katanya orang Arab yang kulitnya putih dan kecoklat-coklatan. Ada dari Ham yang kulitnya hitam kecoklat-coklatan, lebih ke Afrika ya. Kemudian Yafith ini keturunan putih kemerah-merahan. Ini Cina ya dan sebagainya. Jadi dari mereka lah ya lahir anak-anak dan memenuhi bumi ini. Hikmahnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah kapal ini mendarat di sebuah tempat bukit ya dekat Turki dalam riwayat, ya, maka kapal ini mendarat di situ, ya, maka ketika itulah ya semuanya di bumi ini tidak ada yang tidak beriman, semuanya beriman kepada Allah, tidak ada yang menyembah berhala, semuanya mukmin, takdir Allah ingin membersihkan bumi ini. Ya, biarlah tinggal beberapa orang saja. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terus mereka hidup berkembang biak, beranak pinak, dan kekufuran pertama ya, yang terjadi menyembah berhala yang terjadi kemudian setelah zaman Nabi Nuh adalah kaumnya Nabi Hud. Ya, itu yang disebut dengan kaum Ad. Ya. Di mana tempatnya? Tempatnya di daerah Yaman, ya, dekat Son'a, Yaman. Sampai ke Oman, itulah tempat kaum Nabi Hud. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang Nabi yang selanjutnya, itu Nabi Hud. Ada tambahan berlebihan. Terima kasih atas segala perhatian dan mudah-mudahan kita bisa mengambil iktibar dari peristiwa-peristiwa ini. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang bisa respon sekali pada kehidupan yang dijalani dari hidup dan dari ucapan Allah dan